Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita masuk jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Manfaatnya yang pertama terdapat spesialisasi kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Yang kedua, informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan yang sejenis. Yang ketiga, posting ke buku besar lebih mudah karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis. Yang keempat, mudah diperiksa kembali secara berkala. Karena jurnal khusus ini biasanya itu digunakan untuk perusahaan yang berskala besar dan transaksinya biasanya bersifatnya sama atau sering. Ya, misalnya penjualan dia ada beberapa supplier. Nah, itu sangat terbantu menggunakan jurnal khusus karena gampang untuk mengeceknya. Misalnya berapa sih piutang kita dari penjualan, atau misalnya berapa sih pembelian kita pada bulan A pada bulan ini gitu misalnya. Itu gampang ngeceknya. Karena kan kalau jurnal umum itu kan dia semua akun, tapi kalau jurnal khusus dia hanya transaksi-transaksi yang sama yang masuk ke jurnal khusus. Kita bahas ada berapa macam ya. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi. Nah, di sini jurnal khusus ada 5. Yang pertama jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, yang keempat jurnal penjualan, yang kelima jurnal umum. Mungkin yang kalian sudah sering pelajari adalah jurnal umum ya. Ntar kita bahas di sini. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, di mana jurnal untuk mencatat segala penerimaan kas secara tunai. Nah, kalian bisa garis bawahi bahwa jurnal penerimaan kas adalah segala penerimaan kas secara tunai yang berhubungan dengan usaha dagang, misalnya pelunasan piutang dan penjualan secara tunai. Jadi, yang langsung kas kita bertambah itu penerimaan kas. Di sini ada kolomnya. Jadi enaknya kalau jurnal khusus ini kita nggak usah mikirin akun apa yang di debit, akun apa yang di kredit. Kita tinggal masukin angkanya aja. Karena kolomnya sudah disediakan. Ada tanggal, keterangan, ref ini buat nomor faktur ya. Ada debit itu kas. Sudah ada akun kas dan potongan penjualan pasti karena tidak ada akun yang lain. Kalau penerimaan kas pasti kas yang didebit. Kreditnya ada piutang dagang, ada penjualan, ada serba-serbi. Serba-serbi di sini akun yang di luar piutang dagang dan penjualan. Contohnya misalnya pendapatan bunga bank, kan penerimaan kas dong, tapi masuknya ke serba-serbi. Ref itu buat nomor akunnya. Misalnya pendapatan bank itu 601, akunnya pendapatan bank baru jumlahnya. Itu kalau yang sisi kredit ya. Contoh di sini, pada tanggal 4 Juli diterima pelunasan piutang bulan lalu dari CV Karto sebesar 500.000. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah, jelas karena pelunasan piutang menambah kas di debit, dan akun piutang dagang berkurang di kredit karena sudah dibayar. Dicatatnya seperti ini. Nah, tanggal 4 Juli keterangannya buat CV Karto. Kalau ada nomor fakturnya berarti dimasukkan. Kalau tidak ada dikosongkan saja. Debitnya kas, kreditnya berarti piutang dagang. Lebih mudah harusnya ya. Selanjutnya, jurnal yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Kalau tadi penerimaan kas berarti tunai, kalau ini pengeluaran kas juga sama. Tapi bedanya dia mencatat semua transaksi pengeluaran, tapi sama sifatnya dengan penerimaan kas tadi, secara tunai. Langsung di kasnya keluar pada saat itu. Ya, ini kolomnya ada tanggal, keterangan, ref sama buat nomor faktur. Debitnya di sini ada pembelian, ada hutang, ada serba-serbi. Ya, ref itu nomor akun, akunnya apa? Ya, serba-serbi ini sama di luar akun pembelian dan akun hutang masuk ke serba-serbi. Kreditnya kas dan potongan. Ya, misalnya kayak beban listrik, beban air, itu kan berarti kita mengeluarkan uang tapi masuk ke debitnya itu di serba-serbi beban listrik gitu ya. Contohnya, pada tanggal 5 Juli, perusahaan melunasi pembelian yang dilakukan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 pada PD Tiara sebesar 10 juta. Karena dilunasi sesuai persyaratan mendapatkan diskon 2%. Perhatikan ya, pada saat pelunasan dia dapat diskon atau tidak sama. Nah, dari transaksi demikian menyebabkan hutang berkurang di sebelah debit karena dilunasi ya. Nah, ada potongan pembelian 2% kali 10 juta berarti 200.000.
Jadi kas yang harus dibayar adalah 9.800.000. Di sini tinggal dimasukkan saja debitnya hutang 10 juta, kreditnya berarti kas dan potongan. Kalau nggak ada potongan, kosongkan, berarti kasnya 10 juta. Selanjutnya, jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang maupun bukan barang dagang. Semua transaksi pembelian secara kredit, berarti tidak ada yang tunai masuk ke jurnal pembelian. Bisa barang dagang maupun bukan barang dagang misalnya. Yang bukan barang dagang itu misalnya pembelian peralatan kantor, pembelian perlengkapan kantor. Nah, itu berarti kan masuknya bukan barang dagang. Kolomnya seperti ini, tanggal, keterangan, ref, debitnya itu pembelian, serba-serbi. Jadi kalau bukan barang dagang, masuknya berarti ke serba-serbi, ditulis akunnya misalnya peralatan atau perlengkapan, kasih refnya, kasih nomor akunnya. Kalau misalnya pembelian, berarti masuk debitnya di pembelian. Kalau pembelian barang dagang, di pembelian masuknya. Kreditnya jelas, karena ini pasti kredit, jadi kreditnya cuma satu, yaitu hutang dagang aja. Kalau kalian ada masukin kas di kredit, berarti salah. Ya, pokoknya akunnya kolomnya sesuai yang sudah dicontohkan. Contoh, pada tanggal 10 Juli dibeli barang dagang dari PT Jun cara kredit dengan syarat 3/10 sebesar 2.500.000. Berarti pembelian barang dagang bertambah di debit dan utang dagang bertambah di sebelah kredit. Seperti ini kolomnya ya. Oke, lanjut. Terakhir adalah jurnal khusus, itu jurnal penjualan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kalau tadi pembelian kredit, kalau ini penjualan kredit. Kolomnya tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat pembayaran ditulis, hutang dagang, debit, penjualan kredit. Kenapa satu kolom? Karena nggak ada jurnal yang lain. Kalau jurnal penjualan cuman piutang pada penjualan kan. Jadi digabung saja, jadi biar cepat kalau misalnya kita mengerjakan soal. Kalau misalnya mau dipisah, silakan boleh. Bu, saya mau bikin kolom satu-satu Bu, misalnya piutang dagangnya 1, penjualan juga 1, boleh. Ya, contohnya, pada tanggal 17 Juli dijual barang dagang kepada firma Arjuna sebesar 1,8 juta dengan syarat 2/10. Menyebabkan piutang dagangnya bertambah di debit, penjualannya berkurang di kredit, ya. Nah, di sini ya kita menjual secara kredit, berarti piutang dagangnya bertambah di debit, penjualannya di kredit. Ditulis terminnya, termin itu waktu syarat pembayarannya ditulis ya. Lanjut, terakhir adalah jurnal umum. Nah, yang ini yang udah sering familiar yang kalian gunakan. Berarti untuk apa jurnal umum digunakan? Untuk mencatat transaksi selain di 4 jurnal tadi. Apa berarti yang belum masuk? Ya, retur dan retur penjualan dan pembelian. Ya, jadi transaksi yang tidak dicatat di 4 jurnal yang tadi itu masuk ke jurnal umum. Kolomnya umum ya, seperti biasa yang udah kalian pelajari, tanggal, nama akun, ref, debit, kredit. Contohnya, oke, kita lanjut. Contohnya, pada 27 Juli dikembalikan barang dagang kepada PT Kim sejumlah 400.000 karena rusak. Berarti kita buat di sini sebentar ya. Oke. Nah, berarti utang dagang berkurang di debit 400.000 karena dikembalikan barang. Kemudian retur pembelian dan potongan bertambah di kredit sebesar 400.000, sama kayak gini ya. Dicatat jurnal umumnya. Oke, ini contoh jurnal umum. Nah, selanjutnya kalian tinggal latihan soal ya, nanti dikumpulkan di GCR. Kalian latihan dibuat kolomnya masuk ke jurnal apa dari setiap transaksi dari tanggal 2 sampai tanggal 16. Oke, selamat mencoba, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.